Interpreting. What is interpreting? In this discussion, you are going to learn about what is interpreting, the modes of interpreting. But first, before we enter and discuss about what are the modes of interpreting, first you need to know what is interpreting. Interpreting is rendering information and ideas from one language into another language by means of speaking. Interpreters are concerned with the spoken word. Once again, interpreters are concerned with the spoken word. They convey orally, whether to an individual or a group, the meaning of the spoken word. They convey orally, whether to an individual or a group, the meaning of the spoken word from one language to another language. So once again, the point of what is interpreting. Interpreting is rendering information and ideas from one language into another language by means of speaking. Jadi mahasiswa sekalian, interpreting itu berfokus pada speaking dan juga rendering atau mengubah bahasa atau mengubah informasi dan ide dari satu bahasa ke bahasa lainnya dengan menggunakan speaking. Ada beberapa mode dari interpreting atau ada beberapa jenis dari interpreting. Namun, yang wajib Anda ketahui yaitu ada dua. Modes of interpreting. There are two main modes of interpreting. The first one is consecutive interpreting. The second one is simultaneous interpreting. Dan kedua jenis mode atau types of interpreting akan kita gunakan selama satu semester dan akan Anda kuasai dan harus Anda kuasai pada semester ini. Nah, yang pertama, what is consecutive and simultaneous? What is consecutive and simultaneous interpreting? The first one is consecutive interpreting. Consecutive interpreting is divided into two types. The first one is unilateral, second one is bilateral. Unilateral means is that sentence by sentence, paragraph by paragraph interpretation, or the whole speech, which may last 5-10 minutes up to half an hour or an hour. Jadi, kalau unilateral artinya Anda melakukan interpreting atau alih bahasa dari satu kalimat ke kalimat lainnya atau per kalimat atau per paragraf dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Yang kedua yaitu whole speech, unilateral whole speech. Jadi semua yang disampaikan oleh orang tersebut ketika dia berbicara. Jika misalnya dia atau penuturnya berbicara selama 5 menit, Anda menunggu selama 5 menit, kemudian Anda interpret. Sebagai juru bahasa atau interpreter, Anda mentranslate atau interpret kalimat mereka. Atau misalnya ketika speakernya atau pembicaranya berbicara selama 10 menit, maka Anda menunggu selama 10 menit, kemudian
baru menyampaikan apa yang disampaikannya. Ada juga yang sampai setengah jam, ada yang sampai 1 jam. Nah, yang kedua adalah bilateral. Bilateral means yang bentuk yang ketiga yaitu liaison interpreting. Sebenarnya types of modes of interpreting ada tiga. Yang pertama yaitu consecutive, kemudian simultaneous, yang ketiga adalah liaison. Cuma sebenarnya liaison itu adalah bagian dari interpreting. Jadi kita sederhanakan menjadi dua jenis saja. Bilateral fokus apabila bilateral, maka yang selanjutnya yaitu like liaison interpreting. In a consecutive interpreting situation, an interpreter gives a rendering of lengthy passage of speech after a party has finished speaking. Jadi, liaison interpreting itu sebagai juru bahasa atau an interpreter, Anda mengubah bahasanya atau translate atau interpret ide atau informasi yang diberikan oleh a party atau speaker. Misalnya dia bicara selama 10 menit, maka Anda tunggu selama 10 menit baru Anda menyampaikan idenya atau informasinya. Atau jika dia berbicara panjang sekali, yang utama adalah ketika orang tersebut menyampaikan pidatonya atau informasinya atau idenya, dan pada akhir dari pidatonya Anda baru mulai melakukan interpreting. She or he must give a structured and accurate rendering of the meaning of the statement with no major distortion of meaning. Jadi dia atau juru bahasanya atau interpreternya harus memberikan maknanya secara terstruktur dan akurat tanpa ada perubahan makna. Changes the logical order of the statement or serious omissions of detail. Jadi sebagai interpreter atau translator, Anda tidak boleh menghapus informasi terlalu banyak ketika melakukan interpreting. Anda harus menyampaikan makna dari yang disampaikan atau informasi yang diberikan oleh pembicara langsung, terstruktur, akurat, dan tidak mengubah makna ataupun mengubah informasi yang diberikan. Nah, consecutive interpreting is often used in the following situation. Jadi, consecutive interpreting itu sering digunakan di beberapa situasi seperti escorting a non-English speaking group with a large gathering of English speaker at a trade fair or exposition. Next is conferences, where a smaller working parties meet in a room which lack telephonic interpreting facilities. In this case, interpreter often sit alongside speakers and interpreter at intervals. Jadi, biasanya consecutive interpreting itu digunakan pada pertemuan-pertemuan, baik itu pertemuan yang besar atau sebuah konferensi pertemuan yang lebih besar lagi, atau sebuah konferensi kecil bisa juga. Nah, biasanya interpreter akan duduk di samping dari pembicaranya, speakersnya, atau kadang juga lebih jauh dari interpreters asal dia memiliki alat audio system yang baik. Next, the qualities required of a consecutive interpreter. Jadi ada persyaratannya. Pertama, yaitu proficiency in two languages and two cultures.